Selamat bertemu kembali. Pagi ini saya menerima kunjungan ya dari seorang teman. Dia datang membawa sebuah lampu. Ya, jadi di sini lampunya ini adalah sebuah lampu 18 watt ya. Nah, yang membuat saya agak terkejut ini ada ditulis tegangannya adalah antara 100 sampai 240 volt. Ya. Jadi ya saya belum mencoba atau mungkin saya tidak akan mencoba ya. Kalau ini 100 volt bagaimana? Ya. Tapi kita sudah mengenal ya apa yang disebut dengan driver. Mungkin drivernya bisa menyesuaikan. Ya, ada suatu driver tertentu. Tapi saya tidak ingin berdiskusi mengenai itu ya atau nantinya belakangan. Nah, lampu ini mati. Tahu-tahu dia datang. Mas, ini saya punya lampu mati, bisa tidak diperbaiki? Ya, kemudian saya lihat tanggalnya di sini tidak ada tahunnya. Ya, cuma 2022, 2023. Wah, ini kapan ini? Aninya, saya tanya sama dia, lu kapan matinya? Sudah lama katanya. Wah ini, ya, jadi oke, saya tidak akan berlama-lama. Dia ingin saya memperbaiki. Nah, dan ini eh, saya bersyukur ya, karena ini 18 watt. Biasanya ya, yang saya posting saat-saat yang lalu itu adalah yang 12 watt. Nah ini mungkin ada ini ya, ada tantangan baru ya. Jadi nanti ingin saya uh, mencoba mengetahui apa kerusakannya ya, kalau bisa memperbaikinya. Saya buka dulu ya capnya. Capnya ini saya buka dulu ya. Nah, ini capnya saya buka ya. Jadi ini saya lepas. Saya kira Anda sudah tahu semua gimana caranya. Nah, sekarang tiba untuk yang langkah kedua adalah menguji mana LED yang mati. Ya, tapi dari sini saya tidak bisa melihat ya bahwa ada yang terbakar ya untuk LED-nya ini. Ya, jadi saya akan tes satu persatu. Nah, ini capnya saya buka ya. Jadi ini saya lepas. Saya kira Anda sudah tahu semua gimana caranya. Nah, sekarang tiba untuk yang langkah kedua adalah menguji mana LED yang mati. Ya, tapi dari sini saya tidak bisa melihat ya bahwa ada yang terbakar ya untuk LED-nya ini. Ya, jadi saya akan tes satu persatu. Jadi ini saya beri tanda ya. Ini yang mati ya. Ntar ya sebelahnya menyala ya. Sebelahnya lagi menyala. Dan ini yang mati. Ya, saya ketahui. Nah, tes yang kedua yang akan kita lihat adalah di mana ya masuknya. Jadi keluaran dari driver itu masuk ke rangkaian LED ini. Ya, saya sudah melakukan tes dan saya menemukan tempatnya itu di sini. Ya, jadi kalau dia itu ya, saya lakukan tes ya. Kalau dia tidak terputus, ya contohnya antara ini dengan ini ya, kita lihat dia kalau misalkan dia sambung, berarti dia antara LED ini ada hubungan serinya. Agak sulit ya, kan sempit. Nah itu ya, itu hubungan serinya. Demikian juga dengan ini. Saya lanjutkan, ini hubungan serinya. Sedangkan di sini tidak ada, ya, tidak ada hubungan serinya. Ya, kebetulan ini tadi probe saya ini menyentuh, ya, ini tidak ada hubungan serinya. Ya, ada tapi ada tahanannya. Berarti dia tidak berhubungan langsung karena tahanannya tidak nol. Nah ternyata waktu saya hubungkan, ya, yang dari LED ini itu ada. Di sini kita ketemukan langsung dia berhubungan dengan kaki dari elko ini ya. Ya, kaki elko yang kiri dan satu adalah kaki elko yang kanan. Bentar. Nah, itu dia. Nah, sayangnya lampu ini ya sudah terbakar ya. Itunya ya, bukan terbakar, maksud saya labelnya ya, tandanya ini itu sudah tidak ada. Saya tidak tahu mana yang plus dan mana yang min ya. Jadi saya akan mencari tahu supaya terlihat mana yang plus atau yang min, supaya saya tahu anunya masuk kemana itu ya. Ini adalah yang 4,7 mikrofarad, 400 volt ya.
Saya lihat, oh ini yang main ya, masih terlihat ya. Jadi ada sebagian labelnya yang terlihat. Jadi yang mainnya itu adalah yang bagian ini. Ini yang main. Ya. Dan ini yang kalau kita lihat di LED-nya ini yang main. Ini plus. Ya, jadi main plus dipasang secara seri. Nah, sebetulnya ini harus saya uji dulu ya. Kalau misalnya kalau kita belum tahu apa kerusakannya, kita cek drivernya dulu. Berapa tegangan driver. Nah, itu tujuannya untuk mencari di mana titik masuknya ya ke dalam rangkaian LED-nya. Setelah kita identifikasi ya elko yang ini ada anunya di ada placement ya, ada polaritasnya ya, ini min dan plus ya. Saya siapkan avometer saya ya, sayangnya avometernya masih analog ya. Kalau misalkan digital bisa terlihat angkanya ya. Nah ini saya jangan lupa ya, kalau kita itu set di 500 ya, ya karena kebanyakan driver itu yang saya uji selama ini adalah sekitar 300 volt DC. Jadi ini DC ya, DC ini pakai yang pakai 500. Nah sekarang saya coba uji, kita tes ya, berapa tegangannya ya. Oh ternyata belum saya nyalakan ya. Ini tidak menyala karena LED-nya mati. Ya, salah satu LED mati sehingga tidak menyala. Tapi kita lihat drivernya sekarang. Oh ternyata sama ya dengan driver yang 12 volt, 300 volt, 300 volt DC. Ya. Jadi sementara kita simpulkan bahwa drivernya masih bagus. Nah, drivernya masih bagus. Tadi saya katakan kita sudah uji. Nah, tegangannya adalah 300. Nah, bagaimana ya tegangan 300 sama ya dengan lampu LED 12 watt. Padahal ini 18 watt. Nah, sekarang mari kita hitung chipletnya ya, LED-nya. Atau ada yang bilang manik-maniknya atau matanya ya. Kita menghitung mulai yang titik hitam ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya, itu artinya bahwa untuk 18 volt itu ada 21 manik-manik LED. Sedangkan kita lihat yang 12 volt itu 14 LED. Ya, jadi kita tahu bahwa masing-masing mata LED itu kira-kira dayanya adalah 21 dibagi 18. Ya, jadi kira-kira 1 watt kurang. Jadi itu. Nah, ini yang harus menjadi pegangan ya, kalau mau jumper ya, padahal saya katakan jangan jumper ya. Kalau mau jumper ya, kita harus tahu berapa watt yang keluar. Ya misalkan 20 ya sudah kehilangan katakan 1 watt ya, itu berarti dia harusnya menjadi 17 watt. Ya, kalau lebih dari itu berarti LED itu mengalami tegangan lebih dan itu yang menyebabkan terbakar. Nah, kemudian syaratnya apa? Nanti kita akan diskusikan. Nah, ini yang saya lakukan. Ya, saya melakukan bukan jumpering ya. Istilahnya jumper tapi jumper dengan lampu LED ini. Ini ada lampu LED yang saya dapatkan, saya potong dari LED strip, ya, kemudian saya hubungkan. Ini sangat tidak rapi ya, tetapi saya hanya ingin mencoba aja, apakah bisa menyala atau tidak. Permasalahannya adalah saya tidak punya alat itu ya, saya tidak punya alat untuk melepas LED itu ya. Saya sudah terjerumus cukup jauh gitu ya, kira-kira ya, karena saya terus tadi hanya ingin tahu bagaimana kerjanya ini, tuh ternyata saya kembangkan terus ya. Saya ingin sekali mencoba dan berbagi informasi ya. Jadi mungkin saya harus punya alat itu ya, tapi harus mengeluarkan uang lagi ya. Jadi pelepas LED nanti mungkin akan saya buat, nggak tahu gimana caranya. Ini sudah saya sambung ya, kemudian akan saya tes ya. Jadi nanti akan saya tes berapa pula, kalau dia nyala saya akan tes juga berapa
berapa watt ya, supaya kita tahu apakah dia melebihi atau kurang. Nah, ini saya tancapkan di itunya ya, di listriknya, tinggal saya nyalakan switchnya bisa menyala atau tidak ya. Oh, ternyata bisa menyala ya, sangat putih, masih terlihat ya, menyala lengkap semua. Hanya pada bagian yang ini itu terlihat agak kecil ya, mungkin ini tegangannya lebih besar ya, sehingga dia tidak cukup menyala. Nah, sekarang akan saya uji daya wattnya ya. Di sini sudah terlihat bahwa saya pakai skala watt ya, untuk daya yang dipakai lampunya. Ini lampunya saya pasang di sini ya, kemudian saya tinggal menyalakan agar bisa terlihat berapa watt semuanya. Mudah-mudahan terlihat ya. Menyalakan, saya tutup sedikit, ternyata dia 16 watt ya, padahal di sini ya 16 watt, padahal lampunya ini adalah lampu disebutkan 18 watt. Nah, ini kita bisa lihat ya bahwa ternyata jumlah mata LED itu dibuat lebih dari 18 ya, ada 21. Itu mungkin buatnya supaya diturunkan dayanya ya, dayanya diturunkan supaya kerja dari LED itu tidak terlalu berat. Saya kira demikian ya. Terima kasih.